Pernahkah Anda berpikir bahwa perdamaian bisa jauh lebih menakutkan daripada perang bagi mereka yang sedang bertikai? Di meja perundingan Jenewa saat ini, Ali Bahreini bukan sekadar mengeluhkan ekonomi yang macet, tapi dia sedang mengirim sinyal bahwa tali leher yang saling membelit antara Amerika Serikat dan Iran sudah berada pada titik yang hampir putus. Bayangkan, dua orang berdiri di tepi jurang, masing-masing memegang ujung tali yang melilit leher lawan. Jika satu orang menarik, keduanya jatuh, tapi jika satu orang melepas, dia takut akan didorong. Itulah potret kaku diplomasi kita hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menegaskan satu hal penting. Geonarasi tidak akan mengambil posisi untuk memihak salah satu dari mereka, baik itu Washington maupun Teheran. Kami tidak di sini untuk mendikte siapa yang jahat atau siapa yang benar, karena realitas geopolitik jauh lebih kotor dari sekadar hitam dan putih. Jadi, jika Anda menonton video ini hanya untuk mencari pembenaran atas keberpihakan Anda, silakan tutup video ini sekarang juga, karena kami hanya akan membedah logika dingin di balik konflik ini. Pernyataan Iran tentang blokade pelabuhan bukan sekadar gertakan diplomatik biasa, melainkan pengakuan bahwa mereka sedang berada di ambang sesak napas. Bagi Amerika Serikat, blokade ini adalah tombol tekan untuk memaksa lawan bertekuk lutut. Sementara bagi Iran, menyerah pada tekanan ini adalah bunuh diri politik yang mematikan. Kita akan melihat bagaimana pelabuhan yang sunyi bukan hanya soal peti kemas yang berhenti bergerak, melainkan soal harga diri yang dipertaruhkan di atas meja makan jutaan orang. Di balik dermaga yang terkunci itu, tersimpan sebuah logika sandera yang sangat rapi sekaligus mengerikan. Mari kita bicara jujur. Saat ini di Jenewa, kepercayaan bukan lagi sesuatu yang bisa dibeli atau dinegosiasikan, karena barang itu sudah punah. Ketika Duta Besar Iran berteriak soal blokade pelabuhan, dia sebenarnya sedang bicara tentang leher yang sedang dicekik. Bayangkan Anda sedang diajak berdiskusi tentang masa depan rumah Anda, tapi lawan bicara Anda sedang mengunci pintu depan dan memutus aliran air bersih ke dapur Anda. Apakah Anda akan duduk dengan tenang, atau justru merasa sedang dirampok di siang bolong? Bagi Teheran, pelabuhan adalah benteng kedaulatan terakhir. Jika mereka setuju untuk bicara saat kapal perang Amerika Serikat masih memblokir jalan masuk logistik mereka, itu bukan diplomasi namanya, melainkan penyerahan diri secara sukarela. Di sisi lain, Washington punya hitung-hitungan yang tak kalah dingin. Mereka melihat blokade ini sebagai satu-satunya cara agar Iran tidak bermain-main di meja perundingan. Bagi Amerika, mencabut pembatasan pelabuhan sebelum ada kesepakatan tertulis itu ibarat memberikan senjata kepada lawan yang belum tentu mau meletakkan pisaunya. Mengapa mereka harus melepaskan tuas kendali saat mereka merasa berada di atas angin? Inilah logika sandera yang sangat rumit. Ini bukan lagi soal siapa yang benar atau siapa yang melanggar aturan internasional, tapi soal siapa yang lebih dulu menundukkan kepala di depan mata dunia. Saat kedua pihak merasa bahwa melangkah mundur adalah sebuah kehinaan, maka pelabuhan yang terkunci itu berubah menjadi panggung harga diri yang mematikan. Namun di balik keras kepalanya Teheran, ada ketakutan besar yang menghantui koridor kekuasaan di Washington. Mungkin Anda bertanya-tanya, kalau memang Amerika Serikat ingin damai, kenapa mereka tidak buka saja gembok pelabuhannya sekarang agar Iran mau bicara? Jawabannya sederhana, namun pahit. Di Washington, kebijakan luar negeri bukan cuma soal diplomasi di atas kertas, tapi soal memenangkan suara di dalam negeri. Bagi pemerintah yang sedang berkuasa, melonggarkan tekanan pada Iran tanpa hasil yang instan dan nyata itu, ibarat melakukan bunuh diri politik secara live di televisi. Mereka takut dicap lemah oleh lawan politik mereka sendiri, atau dianggap memberikan angin segar kepada musuh bebuyutan tanpa jaminan apapun. Gedung Putih saat ini terjebak dalam hantu masa lalu mereka sendiri, yaitu logika tekanan maksimum. Mereka punya ketakutan yang sangat spesifik, bahwa jika blokade pelabuhan dibuka sekarang, Iran bukannya akan menggunakan uang hasil dagangnya untuk berdamai,
tapi justru untuk membeli senjata dan memperkuat militer mereka. Dalam pikiran para perumus kebijakan di Amerika, blokade ini adalah satu-satunya remote control yang tersisa untuk memastikan Iran tetap duduk di kursi perundingan. Mereka khawatir jika mereka memberikan napas sedikit saja pada Teheran, mereka sebenarnya tidak sedang membangun jembatan perdamaian, melainkan sedang memberikan waktu bagi lawan untuk mengasah pedang lebih tajam. Lalu, apa gunanya sebuah tuas kendali kalau ternyata tekanan yang diberikan justru mematahkan meja perundingannya sendiri? Amerika Serikat berada dalam posisi yang canggung, di mana mereka tidak bisa mundur karena takut terlihat kalah, tapi terus menekan pun tidak membuahkan hasil apapun selain kebuntuan. Inilah yang membuat Washington terus menggenggam gembok itu dengan sangat erat, meski mereka tahu bahwa tangan mereka sendiri mulai gemetar karena tekanan tersebut. Namun, saat Amerika sibuk menghalau hantu kegagalan di masa lalu, mereka lupa bahwa setiap tindakan keras selalu memiliki efek riak yang bisa menenggelamkan banyak orang di tempat yang tak terduga. Sekarang mari kita lihat dari sisi Teheran, karena mereka punya kerumitan yang tidak kalah hebatnya. Di Iran, keputusan untuk kembali ke meja runding bukan cuma soal hitungan ekonomi, tapi soal menjaga wajah. Bayangkan Anda adalah kepala keluarga yang sedang dikepung oleh penagih utang di depan pintu rumah sendiri. Jika Anda langsung menyerah dan menuruti semua kemauan mereka saat mereka masih berteriak di depan tetangga, Anda akan kehilangan wibawa di depan anak istri Anda selamanya. Itulah ketakutan terbesar pemerintah Iran saat ini. Bagi mereka, blokade pelabuhan yang dilakukan Amerika Serikat adalah penghinaan paling nyata terhadap harga diri sebuah bangsa. Jika Iran setuju bernegosiasi saat dermaga mereka masih digembok, mereka akan terlihat sangat lemah, bukan cuma di mata rakyatnya sendiri, tapi juga di depan sekutu-sekutu mereka di kawasan. Mereka tahu betul bahwa dalam politik kekuasaan, sekali Anda terlihat goyah karena tekanan, maka lawan akan terus menekan sampai Anda habis. Jadi, mereka memilih untuk memasang badan dan berkata tidak pada dialog selama blokade itu masih ada. Ini adalah sebuah perjudian yang sangat besar dan berisiko tinggi. Teheran sebenarnya sedang mempertaruhkan stabilitas di dalam negerinya sendiri demi menjaga posisi tawar di panggung internasional. Mereka sadar bahwa rakyat mereka menderita karena harga barang yang melambung tinggi akibat sanksi, tapi bagi para pemimpin di sana, menyerahkan kedaulatan dermaga kepada dikte asing jauh lebih berbahaya. Mengapa mereka begitu keras kepala padahal ekonomi sedang sekarat? Karena bagi mereka, rasa lapar bisa ditahan, tapi kehilangan kedaulatan adalah jalan satu arah menuju kehancuran total. Teheran sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada dunia bahwa mereka tidak akan bisa dibeli hanya dengan janji-janji manis selama tangan mereka masih terikat. Mereka lebih memilih untuk bertahan dalam kondisi sulit daripada harus datang ke Jenewa sebagai pecundang yang tidak punya daya tawar. Strategi ini memang menyakitkan bagi orang awam, tapi dalam logika kekuasaan yang mereka anut, tidak ada ruang untuk terlihat lunak di bawah tekanan fisik. Sebab bagi Iran, perut yang lapar mungkin sangat menyakitkan, tapi hilangnya martabat adalah kematian politik yang bersifat permanen. Namun, di tengah aksi saling kunci yang sangat melelahkan ini, ada pihak lain yang tidak ikut berkeringat tapi justru diam-diam mendapatkan durian runtuh dari semua kekacauan ini. Untuk memahami mengapa pertemuan di Jenewa macet total, mari kita gunakan imajinasi sederhana. Bayangkan, ada dua bus raksasa yang berhadapan di sebuah jalan setapak yang sangat sempit di pinggir tebing. Tidak ada ruang untuk berpapasan. Satu-satunya cara agar lalu lintas kembali lancar adalah salah satu dari mereka harus mengalah dan mundur. Masalahnya, tepat di belakang roda masing-masing bus itu ada jurang yang sangat dalam. Jika bus Amerika Serikat mundur dan mencabut blokade begitu saja, mereka akan kehilangan wibawa dan jatuh ke dalam jurang kecaman politik di negaranya sendiri. Namun, jika bus Iran yang dipaksa mundur dan bernegosiasi tanpa syarat,
mereka merasa akan kehilangan eksistensi dan harga diri sebagai sebuah bangsa. Inilah yang saya sebut sebagai psikologi jalan buntu. Ini bukan lagi soal teknis pelabuhan atau aturan perdagangan internasional yang membosankan. Ini adalah kondisi di mana kedua pihak sebenarnya ingin bergerak, tapi mereka benar-benar tidak punya ruang untuk mundur tanpa merasa akan terjatuh dan hancur. Amerika Serikat merasa sudah telanjur memasang standar tinggi, sementara Iran merasa sudah terlalu banyak berkorban untuk sekadar menyerah begitu saja. Apakah ada orang yang mau melompat ke jurang hanya demi membiarkan lawannya lewat dengan bangga? Tentu tidak. Kondisi di Jenewa saat ini adalah cerminan dari ego dua raksasa yang sudah terkunci mati. Dialog tidak berlanjut bukan karena mereka tidak punya bahan pembicaraan, melainkan karena tidak ada yang mau menjadi pihak pertama yang menginjak rem dan mulai mundur. Bagi mereka, mundur 1 meter saja dianggap sebagai pengakuan kekalahan total di depan mata dunia. Akibatnya, mereka hanya bisa saling menatap dengan mesin yang terus menderu, menghabiskan bahan bakar, dan menunggu siapa yang akan menyerah karena kelelahan. Situasi ini sudah bergeser, dari yang tadinya urusan diplomasi meja makan, menjadi perlombaan tentang siapa yang memiliki napas lebih panjang dalam posisi yang saling mencekik. Namun, di tengah aksi saling kunci yang melelahkan ini, ada pihak lain yang tidak ikut berkeringat tapi justru mendapatkan durian runtuh dari kekacauan ini. Di saat Amerika Serikat dan Iran sibuk saling kunci leher, ada penonton di barisan belakang yang sedang diam-diam tersenyum lebar. Dalam dunia kekuasaan, jika dua raksasa sedang berkelahi di satu sudut ruangan, maka sudut ruangan yang lain akan menjadi kosong dan tidak terjaga. Negara-negara pesaing Amerika sangat senang melihat Washington terjebak dalam konflik tanpa ujung yang menguras energi dan perhatian mereka. Sementara itu, di tingkat regional, para tetangga yang menjadi rival Iran juga merasa diuntungkan karena melihat pelabuhan musuh mereka lumpuh tanpa perlu melepaskan satu butir peluru pun. Blokade ini sebenarnya menciptakan sebuah lubang besar yang segera diisi oleh pemain-pemain baru dari timur. Semakin lama pintu pelabuhan Iran digembok oleh Amerika, maka Teheran tidak punya pilihan lain selain mencari gantungan hidup baru ke arah Beijing atau Moskow. Hubungan dagang gelap mulai tumbuh subur dan jalur-jalur logistik baru mulai dibangun untuk mengakali gembok Washington. Akibatnya, pengaruh Amerika Serikat di meja perundingan tradisional perlahan-lahan memudar, karena Iran merasa punya sandaran lain yang lebih bisa diandalkan daripada janji manis negara Barat. Bukankah ironis melihat sebuah tekanan yang tujuannya untuk mengendalikan lawan justru malah mendorong lawan tersebut ke pelukan saingan kita sendiri? Ini adalah pergeseran kekuatan yang jarang disadari oleh mereka yang hanya fokus pada berita utama di Jenewa. Amerika Serikat mungkin merasa sedang memenangkan kendali, tapi sebenarnya mereka sedang kehilangan relevansi di kawasan tersebut. Sementara itu, Iran mungkin merasa sedang bertahan, tapi mereka juga sedang kehilangan kemandirian karena harus bergantung pada perlindungan kekuatan besar lainnya. Ironinya, saat Amerika Serikat dan Iran sibuk saling mencekik di tengah jalan sempit, dunia sedang terus berubah dan perlahan-lahan meninggalkan mereka di masa lalu. Kini, kita harus melihat apa yang tersisa ketika semua kemarahan ini berakhir dan asap mulai menghilang. Pada akhirnya, jika salah satu pihak memenangkan perselisihan ini, apa sebenarnya yang mereka dapatkan? Amerika Serikat mungkin berhasil melumpuhkan ekonomi Iran hingga ke titik nol, tapi mereka akan mewarisi sebuah wilayah yang hancur, penuh dendam, dan tidak stabil untuk puluhan tahun ke depan. Di sisi lain, Iran mungkin merasa menang karena berhasil mempertahankan harga diri dan tidak tunduk pada tekanan, tapi kemenangan itu harus dibayar dengan isolasi total yang mencekik kehidupan jutaan rakyatnya sendiri. Kita sedang menyaksikan sebuah perlombaan menuju kehancuran bersama, di mana kedua pihak terlalu takut untuk terlihat lemah, sehingga mereka memilih untuk hancur bersama dengan cara yang paling terhormat.
Kebuntuan di Jenewa bukan sekadar masalah diplomasi yang macet, melainkan bukti bahwa dalam politik internasional seringkali tidak ada pemenang sejati, yang ada hanyalah siapa yang paling terakhir bertahan sebelum semuanya berubah menjadi abu. Kita seringkali terjebak dalam pikiran bahwa setiap konflik harus diakhiri dengan satu pemenang yang berdiri tegak dan satu pecundang yang berlutut. Namun, melalui realitas gembok di pelabuhan Iran dan kursi kosong di ruang sidang Jenewa, kita belajar bahwa dunia tidak sesederhana itu. Kita sedang menonton sebuah drama besar di mana kunci untuk membuka masa depan justru dibuang ke laut dalam oleh mereka yang paling membutuhkannya. Konflik ini menunjukkan bahwa ketika ego sudah mengambil alih kendali, akal sehat akan menjadi korban pertama yang dikuburkan. Terima kasih telah membedah lapisan realitas ini bersama kami. Saya dari Geonarasi, pamit. Sampai jumpa di peta konflik berikutnya, di mana kita akan terus mencari kebenaran di balik garis batas yang tampak di permukaan.